Sebenarnya bagaimana tata cara wudhu itu telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wuduhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu. Bahasa membasuh berarti ada air yang dibasuh ke wajah dari ujung wajah sampai ke dagu dan sampai ke batas tumbuhnya rambut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai ke siku. Ini yang sering keliru kadang orang-orang, bahwasanya mereka membasuh tangannya ketika wudhu dari siku sampai ke tangan, padahal Allah merintahkan dari tangan sampai ke siku. Kemudian Allah katakan wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Ketika wajah tadi membasuh, ketika Allah sampaikan kepala itu mengusap, artinya mengusap tidak dengan air yang bergenang tetapi membasahi tangan dengan air, lalu kemudian mengusap sebahagian kepala. Kemudian kata Allah wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Bahkan Rasulullah itu telah mengajarkan kepada kita tentang ibadah-ibadah yang sunnah untuk menyempurnakan tata cara wudhu yang tadi. Pertama, kata Rasulullah, dimulai dengan basmalah dan mencuci tangan dan membersihkan sela-sela tangan, karena dikhawatirkan ada kotoran yang terselip di celah-celah jari jemari. Lalu kemudian Rasul menyuruh kita untuk berkumur-kumur, karena dia khawatir ada sisa makanan atau kotoran yang ada di rongga-rongga mulut kita. Lalu kemudian membersihkan itu. Bahkan Nabi katakan, andai tidak memberatkan umatku, aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi ketika mereka hendak mengambil wudhu. Lalu kemudian memasukkan air ke hidung. Begitu besar manfaatnya. Selain membuang kotoran, salah satu manfaat memasukkan air ke hidung adalah untuk mencegah kita dari penyakit flu. Kemudian Rasul katakan ketika kita membasuh wajah kita, bagi laki-laki yang memiliki janggut yang sedikit panjang atau begitu panjang, maka Rasul perintahkan kita untuk menyela-nyela janggut. Mengapa? Karena dikhawatirkan ada kulit dagu yang tidak basah karena terhalang oleh rambut. Lalu kemudian ketika kita berwudu disunnahkan 3 kali, kata Rasulullah. Kenapa? Karena menghilangkan keraguan kita dari basuhan yang pertama agar terbasuh semuanya. Sebenarnya pada dasarnya sekali saja itu adalah wajibnya. Yang kedua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Ada 3 pandangan ulama dalam hal ini. Yang pertama, dalam mazhab Imam Hanafi, seorang suami dengan istri yang sudah berwudu bersentuhan itu tidak batal kecuali mereka berjima atau bersenggama. Sedangkan di dalam mazhabnya Imam Maliki, ketika suami itu bersentuhan dengan istri, maka wudunya tidak batal kalaulah tidak dengan syahwat. Tapi kalaulah mereka bersyahwat, maka wudunya batal. Sedangkan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, kalau kita di Sumatera Utara itu adalah kawan-kawan kita yang di bawah organisasi Al-Wasliyah, maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, laki-laki atau suami yang sudah berwudu tersentuh dengan istrinya, maka batal wudunya. Mengapa? Karena suami dengan istri itu bukan mahram. Bukan mahram itu apa maknanya? Bukan mahram itu orang yang boleh menikah, sedangkan mahram adalah orang yang tidak boleh menikah. Boleh, asalkan wudu itu tidak batal. Selama wudu itu tidak batal, maka wudu itu boleh dipakai dalam beberapa salat. Contoh, kita berwudu ketika mau melaksanakan salat maghrib. Ketika kita melaksanakan salat maghrib sampai menunggu isya dan wudu itu tidak batal, maka salat isya kita tidak perlu berwudu kembali karena wudu yang tadi masih ada. Berbeda wudu dengan tayamum. Kalau tayamum hanya boleh dipakai 1 kali salat. Ketika kita salat maghrib kemudian tayamum, itu belum batal, belum ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Maka ketika kita hendak melaksanakan salat isya, maka diperintahkan kita bertayamum kembali andai kita tidak menemukan air ketika kita hendak berwudu.
Bagi para Bapak Ibu semuanya yang ingin memiliki buku ini, ditulis oleh Al-Ustadz Sulaiman. Buku ini berjudul Untukmu Wanitaku, yang didedikasikan beliau untuk para wanita, tentang bagaimana cara wanita beribadah sehari-hari. Bagi para semuanya yang ingin memiliki buku ini, bisa hubungi nomor di bawah ini nanti, bisa hubungin kami. Terima kasih.